Di suatu waktu, terlihatlah seorang pria yang sedang berpikir kalau dia sedang memegang mouse disertakan sebuah desahan. Tapi dia heran karena tidak ada tombol klik kiri dan klik kanan. Yowes, setelah mendengarkan kata master, dia pun menjadi Herman. Saat itu, tokoh utama berpikir kalau saat ini dia sedang bermimpi, sedang menggerpe-gerpe cewek guys ya. Jadi dia pun akan sedikit menikmatinya, karena toh ini cuma mimpi. Jadi dia aman-aman saja, pikirnya. Dan setelah sedikit menikmati mencicipi adegan yang dikiranya sebuah mimpi, orang ini pun tambah Herman dan berkata, kok mimpinya nyata banget ya? Dan setelah sedikit lama, orang ini pun menyadari kalau cewek di depannya merupakan karakter yang dia gambar dan bernama Chang Yuling. Oke, cukup bercandaannya, lihat intronya dulu Gih. Cerita berlanjut dengan tokoh utama yang mengalami sakit kepala berat. Setelahnya, tokoh utama kita pun akhirnya ingat bahwa dia telah masuk ke kisah Long Autian, yaitu sebuah novel yang dia tulis sendiri. Tapi masalahnya adalah dia malah menjadi antagonis atau villain terburuk dari novelnya sendiri, yaitu sang master kedua dari Shanding Xianzong, Sen Shi, sang karakter jahat nan kejam. Di dalam ceritanya, Sen Shi sangat ingin memokatkan sang protagonis cerita ini. Bahkan dari awal cerita dimulai, Sen Shi ini sudah cari gara-gara dengan si protagonis. Kemudian, sesuai dengan alurnya, protagonis pun datang kepada Sen Shi dan akhirnya memokatkan Sen Shi. Ya, dia pasti sangat kesal karena hal itu. Tapi dia pun sadar bahwa jika dia terpindah di dalam sebuah novel, maka seharusnya dia juga mendapatkan sebuah sistem cheat khusus untuk dirinya sendiri. Setelah mengetahui hal itu, Sen Shi pun langsung berusaha untuk mengeluarkan sistem cheat miliknya. Tapi nyatanya, itu tidak keluar. Di saat itu, Sen Shi pun mencoba untuk mengeluarkan sistemnya dengan segala macam percobaan. Tetapi sayangnya, cerita ini tidak menyediakan sistem cheat untuknya. Sementara Sen Shi mengalami stres berat, Yuling kemudian langsung datang kepada masternya, kemudian mencoba untuk menghibur masternya sebagai sang murid termuda dari Sen Shi. Mendadak, Sen Shi pun langsung sadar bahwa jika menurut cerita aslinya, seharusnya protagonis cerita ini masih belum masuk ke dalam sekte. Dan itu juga berarti dia belum terlibat masalah apapun dengan protagonisnya. Jadi Sen Shi pun berpikir untuk memanfaatkan situasi ini dan mencari jalan aman dari si protagonis, agar dia bisa selamat dan hidup. Apalagi menilai dari keimutan Yuling, Sen Shi sadar bahwa seharusnya banyak cewek cantik di dunia ini. Dan tampaknya hidupnya akan sedikit menjanjikan selama dia main aman. Tapi sebelum itu, Sen Shi sadar bahwa dia harus memperbaiki citra buruknya di hadapan para muridnya. Karena menurut cerita, Sen Shi ini merupakan bajingan kejam dan penyiksa. Ya, dikarenakan mengingat itu, Sen Shi pun langsung mengurungkan niatnya dulu demi citra baik miliknya di mata para murid. Sen Shi juga nampaknya sedikit kesal. Bukan kesal, maksudnya menyesal karena dia tadi sudah merundung bocah bodoh ini. Tak lama kemudian, murid Sen Shi yang lain kemudian datang untuk melapor kepadanya. Ternyata, murid Sen Shi yang ini hanya beralasan untuk melapor karena dia khawatir kepada adik seperguruannya, yaitu Yuling, yang saat ini sedang mengantarkan teh obat untuk masternya. Dia sangat tahu bahwa temperamen masternya itu sangat buruk, jadi dia khawatir jika Yuling tak sengaja melakukan kesalahan dan akhirnya dihukum oleh masternya, yaitu si Sen Shi. Di sisi lain, setelah mendengarnya, Sen Shi pun tahu bahwa itu pasti sang murid keduanya, yang sangat baik hati dan perhatian kepada setiap saudari perempuannya, dan dia bernama Ming Tian. Menurut alur ceritanya, Sen Shi menghajar Ming Tian sampai meninggoy karena membuat sedikit kesalahan. Tapi tentu saja, sekarang dia tak akan mengikuti Sen Shi jahat di alur cerita aslinya. Dari sini kita bisa menyadari seberapa kejamnya Sen Shi kepada para muridnya, sampai-sampai mereka begitu takut kepada Sen Shi, yang notabene-nya merupakan master mereka. Dan sudah pasti, Sen Shi merasa bersalah karena dia telah menciptakan karakter jahat ini.
Setelahnya, Ming Tian pun melaporkan bahwa salah satu master sekte telah mengirimkan undangan pada Senshi. Maksudnya, master sekte mereka, karena master di sekte ini tuh ada banyak. Oke, lanjut. Tapi tentu saja, kita semua pasti mengetahui bahwa yang Ming Tian katakan ini merupakan kebohongan demi memastikan keadaan Yuling saja. Saat itu, Senshi pun meminta undangan tersebut untuk memeriksanya. Namun, karena ini hanya kebohongan, dia tak bisa menunjukkan undangannya dan hanya bisa gemetar ketakutan karena telah membuat kesalahan besar. Pastinya, Senshi juga menyadari hal tersebut. Dan setelah mengetahui maksud dari Ming Tian, dia pun langsung memaafkan Ming Tian dan mengembalikan Yuling kepadanya. Senshi juga berpesan kepada Ming Tian untuk memberikannya sebuah hormat yang normal saja lain kali. Pastinya Ming Tian menjadi bingung dengan kata-kata Senshi, karena biasanya masternya ini tidak seperti sekarang ini. Di saat itu, Senshi pun berusaha menjelaskan maksud dari kata-katanya. Tetapi yang keluar merupakan kata-kata yang bisa dibilang kasar, dan itu otomatis diterjemahkan ke cara bicaranya Senshi yang asli. Bahkan, Senshi merasa sulit sekali untuk mengontrol cara bicaranya, ekspresi dan sifat kejam Senshi asli. Tapi walaupun itu sulit, Senshi berniat untuk terus berusaha agar murid-murid kecilnya ini dapat setidaknya mempercayai dirinya yang mereka kenal sebagai master yang sangat jahat. Senshi merupakan salah satu tetua terhormat di Sanding Xianzong, dan dia memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, yaitu Puncak Erbai, yang adalah puncak terbaik ketiga di dalam sekte ini dari seluruh ke-12 puncak. Puncaknya ini sangat kaya akan tanaman obat, giok putih, bahkan energi Qi, yang semuanya itu dimiliki oleh Senshi secara pribadi, yang membuat para tetua lainnya merasa iri. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kultivasi Senshi terbilang kuat. Saat ini Senshi ingin mengambil sebuah tanaman obat yang bermutasi yang ada di puncaknya, dan itu merupakan harta yang didapatkan si protagonis di awal cerita. Namun, sesampainya dia di puncak, dia pun sangat terkejut karena banyak sekali bangau yang sedang memakan dan merusak tanaman-tanaman obat miliknya. Karena dia sangat jengkel, Senshi pun langsung melepaskan serangan formasi pedang yang langsung mengenai dan menaklukkan semua bangau itu di waktu yang sama. Setelahnya, Senshi hanya bisa menyesal karena semua tanaman obatnya dimakan burung. Tentu, ini juga merupakan keteledoran murid-muridnya yang kurang teliti dalam menjaga puncak obat. Saat itu, Senshi pun langsung memanggil para murid, dan beberapa saat kemudian, para murid pun muncul dengan penuh kelelahan karena berusaha mendaki puncak ini secepatnya. Senshi pun meminta mereka untuk segera bangun, tapi dia menjadi kaget setelah melihat sang murid ketiganya yang bernama Han Xianping. Menurut pengaturan karakter yang Senshi ciptakan, Han Xian merupakan murid yang berbakat, dan dia merupakan bakat terhebat dari semua muridnya. Tapi dia tidak menyangka tampilan dari Han Xian akan semenyegarkan ini. By the way, dari sini kita panggil si Han Xianping ini dengan sebutan Zhang Er ya. Oke, lanjut. Dan juga menurut cerita, Senshi ini sangat bodoh karena dia tidak melatihnya dan terus-menerus membulinya. Tetapi Zhang Er sangat-sangat baik dan tidak pernah mengeluh karena hal itu. Dia bahkan selalu teliti dalam setiap tugasnya. Namun sekarang berbeda, karena Senshi akan melatihnya dengan baik. Setelah itu, Senshi pun bertanya siapa yang bertugas untuk menjaga kebun obatnya. Di saat itu, mereka terus berpikir seakan mereka tidak ingin menjawab pertanyaan dari Senshi. Tapi dengan mendadak, Senshi akhirnya mengingat siapa yang mengurus kebun ini. Dan itu merupakan murid pertamanya, dan juga saudari tertua para muridnya, Dong Yuili. Setelah dia pikir-pikir, memang benar bahwa yang bertugas adalah Dong Yu. Tapi sekarang dia pasti sedang beristirahat setelah menerima hukuman dari Senshi, jika menurut alur cerita aslinya. Jadi Senshi hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah menghukum muridnya, sehingga dia tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu merawat tanaman obat. Senshi kemudian menyuruh semua muridnya untuk berhenti dan jangan mencoba menguji kesabarannya. Sesudah itu, Senshi pun memaafkan mereka dan langsung meminta mereka untuk segera pergi dan melakukan tugas mereka. Menurut novelnya,
Dijelaskan kalau puncak Erbai terdiri dari 3 wilayah. Wilayah pertama untuk para murid baru dan juga pelayan, wilayah kedua untuk para murid tingkat elit, dan wilayah ketiga secara pribadi merupakan tempat tinggal milik Senshi sebagai master puncak. Di sisi lain, wilayah kedua juga mempunyai arai pengumpulan roh yang tingkat konsentrasi Ki-nya lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan di luar wilayah itu. Tapi Senshi merasa bingung, kenapa Dongyu dan murid lainnya memilih untuk tinggal di wilayah pertama, padahal mereka bisa tinggal di wilayah kedua kalau mereka sedikit berusaha. Saat itu, Senshi berniat untuk melihat cedera Dongyu, karena dia hanya menjelaskan itu sedikit saja di dalam novel. Setelah membuka pintu, ternyata Dongyu sedang membersihkan dirinya di dalam, dan itu membuat Senshi dan Dongyu terkejut secara bersamaan. Dongyu kemudian meminta maaf karena dia tidak tahu bahwa masternya akan datang dan melihatnya di dalam keadaan ini. Tentu, Senshi langsung keluar dari sana dan menutup pintunya. Tetapi dia merasa bersyukur karena bisa hidup dan masuk ke dalam novelnya sendiri. Namun, mengesampingkan semuanya, Senshi terkejut dengan luka di tubuh Dongyu. Dongyu Lee adalah murid pertama Senshi. Jadi sudah pasti, dialah yang paling banyak mendapatkan siksaan dari Senshi. Tetapi walaupun sudah disiksa selama hidupnya, hanya Dongyu saja yang setia sampai akhir kepada Senshi, walaupun para murid lainnya berkhianat dan pergi dengan protagonis aslinya. Dongyu masih tetap di sisi masternya, bahkan sampai akhir hidup Senshi. Setelah sedikit merenung, Senshi pun masuk lagi dan dengan cepat menuju ke arah Dongyu. Pastinya saat itu Dongyu berpikir yang tidak-tidak mengenai yang akan dilakukan oleh masternya. Apalagi dengan Senshi yang menyuruhnya untuk membuka mulutnya. Tapi dia hanya bisa menurutinya saja. Senshi kemudian langsung memasukkan sesuatu ke dalam mulut Dongyu yang ternyata merupakan pil tingkat tinggi. Nah, ini kalian mikir apa tadi? Ayo, ngaku kalian mikir yang kotor-kotor ya kalian ya. Oke, lanjut. Setelahnya, Senshi pun meminta Dongyu untuk segera menyerap pil obat itu karena nanti rugi. Menurut Senshi, seharusnya Dongyu akan segera menerobos ke alam pembangunan fondasi karena dia ini sebenarnya cukup berbakat. Tak lama kemudian, malam pun akhirnya tiba, dan saat itu terlihatlah Yuling dan juga Mingtian yang sedang menyelinap ke kediaman kakak tertua mereka untuk memberikannya obat penyembuh yang mereka dapatkan dengan susah payah. Di saat itu, Yuling pun langsung mendobrak pintu karena kakak tertuanya tidak membukakan pintu. Saat itu, setelah memeriksa, mereka menemukan Dongyu yang sedang berkultivasi dan sepertinya sedikit lagi akan segera menerobos. Tetapi dengan tiba-tiba, master mereka pun langsung muncul dan bertanya mengenai keperluan mereka berdua di tempat ini. Mereka pun mencoba menjelaskan kalau mereka hanya ingin mengantarkan obat untuk kakak mereka. Senshi langsung berkata kalau itu nanti saja, karena sekarang Dongyu sedang berkultivasi, dan lebih baik mereka tidak mengganggunya, kemudian pergi tidur saja sana. Of course, mereka berdua heran, kenapa master mereka yang sangat-sangat kejam tiba-tiba berubah menjadi sangat murah hati. Di sisi lain, Senshi pun menyadari bahwa dia sepertinya memang harus menjadi seorang master yang baik kepada murid-muridnya, mulai dari sekarang. Cerita pun berlanjut di puncak Erbai sore hari kemudian. Saat itu Senshi sedang berkultivasi. Menurut cerita aslinya, Senshi memiliki 2 akar roh, yaitu akar kayu dan juga air. Mahir dalam ilmu ilusi, perangkap, dan juga metode penyembuhan. Serangan paling kuat Senshi adalah ilmu roh, dan jika mengacu pada peringkat kultivasi, terdapat ilmu roh, ilmu dalam, dan ilmu abadi. Sedangkan ilmu milik Senshi adalah yang terendah, yaitu ilmu roh. Tentu, walaupun Senshi mencoba mengumpulkan ki sebanyak yang dia bisa, dia hanya akan menjadi sedikit lebih kuat, karena batasnya adalah ilmu roh. Apalagi sekarang dia masih ada di ranah Golden Core, dan masih belum menerobos ke alam Nation Soul atau ranah Nation Soul. Sudah jelas, dia masih lemah sekarang. Dan karena itulah, Senshi akan mencoba untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya sejauh mungkin. Tapi belum sampai 10 menit dia berkultivasi, Senshi langsung keluar dari sana karena dia merasa sesuatu yang aneh. Dan itu adalah perasaan ketidakpercayaan mengapa dia bisa dengan cepat menerobos ke alam Nation Soul. Bukan hanya itu saja, seolah-olah
dunia ini menanggapi semua kebutuhan Senshi dan mengutamakan dirinya melebihi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan jika seperti ini terus, Senshi mungkin bisa saja mencapai ranah dewa ilahi, yang mana pastinya sangat overpower. Ditambah di sektenya, tidak ada orang yang mencapai ranah yang lebih tinggi daripada Nation Soul. Jadi sekarang bisa dibilang, Senshi adalah yang terkuat di sekte ini. Namun, Senshi juga berencana untuk menyembunyikan kemampuannya dulu. Karena mau bagaimanapun, dia sudah lebih kuat dari sang protagonis cerita. Walaupun si protagonis itu dilengkapi cheat system apalah, dia akan tetap kalah karena Senshi didukung langsung oleh dunia ini. Jadi nggak ada gunanya walaupun si protagonis itu mau dilengkapi dengan cheat manapun, guys. Keesokan harinya, terlihatlah Yuling yang terlambat bangun. Dan tentu kakak-kakaknya bertanya alasan dia telat bangun. Dia pun berkata kalau kemarin dia sangat takut untuk tidur, dikarenakan suara tawa master mereka terdengar sampai ke seluruh puncak Erbai. Mingtian kemudian menyuruhnya untuk cepat mandi saja dan bersiap, karena master mereka sedang memanggil mereka dan sedang menunggu mereka. Setelahnya, terlihatlah Senshi yang sedang menunggu murid-muridnya yang sangat lama mencapai tempatnya sekarang, sampai-sampai dia mengantuk. Dongyu kemudian langsung memberitahu kalau para murid telah sampai di tempat ini. Di samping itu, Senshi menyadari kalau Dongyu ternyata sudah berhasil mencapai ranah pembangunan fondasi, dan itu bagus. Tapi selanjutnya, para murid lainnya juga harus dilatih. Senshi pun menyuruh para murid untuk bangun lebih awal setiap harinya, dan langsung pergi ke tempat ini untuk berkultivasi selama 1 jam. Di sisi lain, Xian-er merasa bahwa dirinya akan menjadi beban, jadi dia berkata akan pergi saja untuk bekerja. Apalagi dia belum memiliki metode kultivasi apapun, dan bahkan belum mencapai ranah terendah. Senshi pun menyela dan bertanya umur dari Xian-er. Setelah menjawabnya, Senshi langsung menjelaskan kalau 14 tahun itu tidaklah kecil, dan seharusnya Xian-er telah mencapai ranah Golden Core sekarang ini. Tapi itu tidak apa-apa, karena ini belum terlambat juga, dan Xian-er masih dapat berlatih. Dan tentu saja, Senshi juga berkata akan mengajari Xian-er secara pribadi dan membantunya. Setelah memikirkannya, Xian-er pun sadar bahwa Senshi itu memanglah masternya. Seseorang yang berada di puncak aula keabadian 14 tahun yang lalu, terlepas dari segala hinaan semua orang kepadanya. Dia menuntun Xian-er, kemudian mengambilnya sebagai seorang murid. Karena itulah, sampai sekarang Xian-er sangat-sangat menghargai masternya, seburuk apapun dia diperlakukan. Jelas, kedua murid yang lain merasa tak percaya kalau master mereka yang kejam tiba-tiba berubah menjadi sosok yang lembut. Dongyu pun menjelaskan kalau master mereka itu aslinya memang lembut dari dulu, tapi dia tiba-tiba berubah menjadi kejam pada suatu waktu. Namun sepertinya sekarang masternya sudah kembali seperti semula lagi. Beberapa hari kemudian, terlihatlah Xian-er yang sedang turun gunung untuk memetik beberapa sayuran. Xian-er bekerja sangat keras karena Senshi melatihnya secara pribadi, dan dia tidak ingin mengecewakan Senshi karena itu. Saat itu, tak lama kemudian, Xian-er bertemu beberapa murid yang berasal dari puncak Bangau Putih. Mereka memberitahu kalau mereka diperintahkan untuk mencari para bangau medis yang sangat berharga, dan mereka mencarinya di setiap puncak, karena beberapa hari ini, para bangau itu tidak kelihatan. Pastinya Xian-er merasa kaget mendengar hal itu, karena beberapa hari yang lalu, dia juga memasak sebuah bangau goreng atas perintah masternya. Jelas, setelah itu, Xian-er pun mencoba memberitahu kalau dia tidak tahu apapun tentang masalah itu. Saat itu dia juga berkata kalau mereka harus menunjukkan token mereka dulu, baru mereka dapat naik ke puncak Erbai milik masternya, karena dia takut masternya akan menyalahkannya karena membiarkan orang asing masuk. Karena mungkin sudah capek berkompromi dengan si Xian-er, orang ini pun mendadak menjadi sangat marah karena dia menganggap Xian-er itu sangat angkuh, padahal dia hanya seorang sampah berjalan, kata si pembuli. Saat itu, dia pun langsung mencoba menyerang Xian-er, tetapi Xian-er ternyata mampu untuk menangkis serangannya. Di saat itu, dia heran karena tidak mungkin Master Senshi yang terkenal akan kekejaman dan sifat jahatnya akan melatih sampah seperti Xian-er. Dan dikarenakan tidak terima, dia pun berkata akan menghukum Xian-er menggantikan Master Senshi.
Sementara itu, dengan tiba-tiba Senshi pun muncul di belakang Xian-Er, lalu langsung menumpas orang itu. Setelahnya, dengan tatapan membunuh, Senshi pun menatap mereka yang membuat para orang ini langsung berlutut karena ketakutan. Setelah itu, Senshi langsung mengusir mereka semua dan menyuruh master mereka untuk datang langsung kepadanya jika master mereka punya keperluan. Senshi juga menanyakan kondisi Xian-Er saat itu karena dia khawatir Xian-Er terluka. Setelahnya, Xin pun berpindah di puncak Erbai, di mana para bangau yang tersisa ternyata dirawat oleh Senshi. Senshi merawat mereka karena dia ingin para bangau ini memberikan keuntungan yang lebih kepadanya. Namun, Senshi juga nampaknya tidak terlalu peduli, jadi dia membiarkannya saja. Di sisi lain, dia pun bertanya mengenai kestabilan ranah milik Dongyu. Karena Dongyu berkata itu sudah stabil, Senshi pun langsung memberikan sebuah teknik kultivasi khusus untuk Dongyu yang memiliki akar es yang bermutasi. Di saat itu, Dongyu pun menerimanya dan langsung berterima kasih. Tetapi nampaknya, Dongyu sangat menantikan sesuatu dari Senshi yang ternyata merupakan hukuman. Karena tidak disangka, ternyata Dongyu itu adalah M. Bagi yang nggak tahu, cari sendiri di internet ya. Mandiri kalian ya. Oke, bye-bye.